kita akan membahas mengenai rahasia kesuksesan dari toko fotokopian. Ingin tahu kan apa saja rahasia dari toko fotokopian ini? Yuk simak video berikut. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Apakah Bapak dapat meluangkan waktunya untuk saya wawancarai tentang usaha Bapak? Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, kapan Bapak memulai usaha fotokopi ini? Ini awal berdirinya sekitar tahun 2012 bulan Mei. Apakah Bapak bekerja sama dengan teman atau saudara? Ini sendirian kayaknya. Usaha sendiri ya Pak? Usaha sendiri. Kemudian Bapak lebih berminat menjalankan usaha fotokopi daripada usaha lain? Karena kebetulan posisinya saya di sini dekat dengan sekolahan, mulai dari TK ada di sini, SD, SMP, SMA ada di desa sini. Kemudian di samping itu juga ada di desa-desa tetangga sekolah-sekolah seperti MTS, kemudian SMK. Jadi saya melihat peluang yang lebih bagus di bidang fotokopi. Di samping itu juga belum terlalu banyak yang bergerak di bidang fotokopi. Bapak jelaskan awal Bapak merintis usaha ini. Untuk pertama kalinya kita di sini buka seadanya saja. Waktu itu saya awal-awal membuka hanya sekedar ya beberapa macam ATK, mungkin hanya beberapa macam pena, buku juga hanya beberapa pak. Di samping itu juga waktu awal buka kita mesin fotokopinya belum ada karena keterbatasan biaya, kemudian juga listriknya pun belum ada, dan termasuk ruangannya pun belum seperti yang kita lihat sekarang ini, masih bangunan lama, kondisi bangunannya rendah sekali yang sekarang ini. Kemudian ruangannya hanya sebatas ini, pas merah ini, belakang belum ada waktu itu, sebatas ini sampai ke depan sini. Kemudian tantangan apa saja yang pernah Bapak hadapi? Untuk di awal-awal kebetulan saya itu waktu membuka usaha di bidang fotokopi terus terang belum ada pengetahuan sedikit pun ke bidang fotokopi. Jadi tantangan yang paling terasa waktu itu bahwasanya membuka usaha sendiri itu cukup berat gitu rasanya ya. Maksudnya begini, karena saya itu dari dulu itu bekerja di swasta, jadi hanya istilahnya itu kita cukup bekerja, tahu-tahu tiap bulan berapa gaji. Sementara ketika kita memulai usaha ini, kita tanpa gaji, kita memulai sendiri, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di awal-awal buka usaha itu kan orang banyak yang belum tahu. Kebetulan juga saya waktu buka pertama itu pas di musim libur panjang, jadi aktivitas sekolah itu tidak ada sama sekali. Nah di situ tantangan yang berat yang benar-benar terasa. Artinya begini, sepertinya saya tuh nggak siap untuk menjalankan usaha itu, dan cukup down, malah waktu itu berminat untuk kembali bekerja sebagai karyawan swasta. Maaf Bapak, sebelumnya kalau boleh saya tahu berapa modal usaha pertama Bapak dalam menjalankan usaha fotokopi ini? Waktu awal-awal buka ini saya menghabiskan dana sekitar 70 juta. Cukup banyak sekali ya Pak. Kemudian langkah apa saja yang Bapak gunakan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Mungkin untuk di awal-awal karena kita itu sebelum datang baru, kita mungkin mendekati ke beberapa sekolahan, menawarkan istilah itu apa ya, alat tulis bahwasanya kita di sini hadir untuk memenuhi kebutuhan, khususnya karena di sini banyaknya sekolahan ya, bukan perkantoran, jadi ya kita tawarkan sekolah-sekolah kita menyediakan alat-alat seperti itu. Di samping itu kita
dilengkapi juga dengan semacam aksesoris lah untuk menarik anak-anak sekolah itu datang. Dari pukul berapa fotokopian ini dibuka dan ditutupnya Bapak? Khusus untuk kami di sini buka dari pukul 7 ya, dan paling cepat itu setengah 7 dan tutup jam 5 sore. Ada berapa pegawai yang bekerja di fotokopian ini Bapak? Yang bekerja di awal-awal itu 1 orang, kemudian alhamdulillah bisa berkembang cukup baik, akhirnya kita tambah 1 orang lagi, 2 orang. Namun semenjak bulan Maret 2019 kemarin karena ada corona dan ini terasa sekali dampaknya kepada usaha fotokopi jauh sangat menurun drastis, akhirnya karyawan yang kerja pun hanya 1 orang saja. Pak, dalam merekrut pegawai yang bekerja di sini harus memiliki keahlian dalam bidang jasa khususnya fotokopian. Sebenarnya sih secara pribadi saya tidak menentukan, cuman kalau dari segi bidang kebetulan sih sebisa mungkin ya semua saya ya. Untuk masalah keahlian sebenarnya nanti ya sambil bekerja sambil berjalan ya nanti juga sambil kita ajarkan, dan sambil itu nanti mereka juga bisa menemukan sendiri gitu. Untuk saat ini barang apa saja nih Pak yang paling laku di fotokopian ini? Untuk sementara ini sepertinya semua sih sepertinya, buku, pena, termasuk map juga. Di samping itu ada kita sedikit menyediakan apa namanya ya, semacam aksesoris lah, itu juga cukup lumayan membantu sebagai daya tarik aja sih sebenarnya. Kira-kira berapa pengeluaran Bapak dalam 1 bulan? Pengeluaran dalam 1 bulan mungkin diperkirakan antara 3 sampai 5 juta. Kemudian berapa rata-rata omset Bapak per bulan yang didapatkan dari fotokopian ini? Omset mungkin kalau diperkirakan ya kisaran antara di saat kondisi sekarang atau kondisi normal. Dari normal dan sekarang Bapak? Kalau di kondisi normal dalam per bulan ya mungkin untuk omset ya diperkirakan sekitar antara 50 sampai 60 juta lah kalau kondisi normal ya. Cuman untuk di kondisi pandemi seperti sekarang ini paling banyak ya sekitar setengahnya. Kira alat-alat apa saja yang sekarang sudah dimiliki fotokopian ini Bapak? Untuk sejauh ini untuk perlengkapan fotokopi ya mungkin mesin fotokopi ya yang pertama itu juga itu awalnya kita belum ada, kemudian kita bisa beli 1, kemudian setelah itu alhamdulillah sekarang kita udah punya 2 ya, termasuk alat penjilid mungkin yang kita sediakan kan untuk perlengkapannya, kemudian alat pemotong kertas, alat laminating. Biasanya dalam memfotokopi 1 buah buku di fotokopian ini membutuhkan berapa lama ya Pak? Untuk 1 buah buku itu biasanya tergantung ketebalan sama permintaan model fotokopiannya, karena dia ada yang minta 1 sisi saja belakang kosong, ada juga yang minta depan belakang ada isinya. Di samping itu ya tergantung ketebalan buku, jadi relatif ya cara menentukannya. Tidak menentu ya Pak? Iya, tidak menentu. Di sini kan ada juga ya Pak tempat fotokopian yang lain. Ya. Sebagai upaya Bapak untuk menarik pelanggan agar mau belanja di tempat Bapak, seperti apa ya Bapak? Sejauh ini yang kami laksanakan sebenarnya kami itu menganggap fotokopi lain yang ada di khususnya di Telapan ya, umumnya di sekitar desa kami tidak memandang mereka itu sebagai kompetitor, jadi kami hanya memandang mereka sebagai mitra. Karena kalau saya secara pribadi rata-rata semua tempat-tempat fotokopi Telapan ini termasuk di desa tetangga kenal semua saya secara pribadi, sampai ke SPA pun saya kenal semua tempat-tempat fotokopi ini. Jadi sering ngobrol dengan semua pemilik fotokopi ini, kami sering sharing gitu kan.
sini pertama yaitu tidak menganggap mereka itu sebagai kompetitor tapi mitra, jadi kita bisa sharing. Kemudian untuk khusus bagi para pelanggan ya mungkin kita pelayanan ya, jadi umpamanya seperti tadi ada yang mau fotokopi ya kita usahakan secepatnya selesai. Kemudian kalau ada waktu senggang saat itu kita kerjakan. Juga kalau kondisi sedang numpuk ya kita kasih tahu bahwa semua kita sedang banyak, kalau mau menunggu atau nanti kita layani. Kalau enggak kita tunjukkan malahan ke mitra-mitra kita. Kalau di sini umpamanya sedang banyak, kita tunjukkan coba ke fotokopi sana, fotokopi yang sana, kita tunjukkan malahan seperti itu. Menurut Bapak, hal seperti apa yang paling penting dalam menjalankan usaha ini? Sebenarnya kalau belajar dari pengalaman ya, yang penting itu yang pertama itu harus sabar, karena menjalankan usaha itu sepertinya tidak semudah yang kita bayangkan. Dan saya sendiri mengalami di awal-awal dulu. Kemudian setelah sabar kita juga harus benar, jangan gampang menyerah, karena ya begitulah dunia usaha itu. Kadang ada masanya bagus, ada masanya nggak bagus. Kemudian di samping itu kita harus pastilah kreatif. Suka duka Bapak dalam berbisnis fotokopian ini? Suka dukanya ya semua bidang usaha sepertinya ada ya, apalagi seperti di musim 4 sekarang ini itu ada omset yang sangat drastis. Kemudian kadang-kadang seperti pas sekarang ini juga mati lampu, sedangkan saya di sini karena keterbatasan dana jadi genset dan habis itu belum punya ya salah satu kendala gitu, itu mungkin suka dukanya ya, jadi penurunan omset juga sering mati lampu itu juga. Apa keinginan Bapak untuk usaha fotokopian ini ke depannya? Kalau saya sebenarnya ingin ke depannya bisa lebih banyak kita selain dari desa sini juga dari desa-desa tetangga, bagi yang mereka sudah tahu mungkin berkunjung ke sini ataupun mungkin mendengar dari teman-teman yang lain, sebisa mungkin ke depannya saya pribadi inginnya usaha ini bisa mengcover mereka semua gitu. Semoga harapan Bapak bisa terwujud ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, karena Bapak sudah mau menerima kami untuk mewawancarai Bapak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak.